Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab lagi, yaitu dari bab 3996 sampai bab 4000. Oke, kita langsung aja ya. Bab 3996. Guili pergi dan Li Xiaofen juga menarik napas lega. Ye Chen bertanya padanya, "Xiaofen, apakah Gauli ini sering datang untuk mengganggumu?" Li Xiaofen mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, "Pria itu harimau tersenyum yang terkenal di Chinatown. Lihat wajahnya yang tersenyum ketika dia berbicara. Dia sopan kepada semua orang, tetapi dia sebenarnya lebih buruk daripada orang lain." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Bisakah Anda lebih spesifik?" Ini, Li Xiaofen melirik ke arah gudang dan kemudian berbisik, "Aku akan berbicara denganmu perlahan ketika aku punya kesempatan." Begitu kata-kata itu jatuh, Claudia sudah keluar. Dia memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, "Gauli melakukan penipuan telekomunikasi di Tiongkok. Setelah kejadian itu, dia melarikan diri ke Kanada dan pergi ke ibuku. Kakek Gauli dan nenek saya adalah saudara laki-laki dan perempuan. Kedua keluarga itu terkait satu sama lain, dan Gauli adalah satu-satunya anak dalam keluarga. Ibunya takut dia akan tertangkap dan dikirim ke penjara. Jadi dia bertanya kepada ibu saya untuk membawanya masuk, dan kemudian ibuku mengaturnya, ikuti ayahku sebagai sopir. 3 bulan lalu, Gauli dan komandan kedua kelompok itu membujuk ayahku untuk bekerja sama dengan geng-geng Amerika. Tapi ayahku tidak setuju. 2 bulan lalu, seorang membakar rumah saya. Ada 5 orang di keluarga saya. Saya satu-satunya yang berhasil melarikan diri. Sejak itu, komandan kedua dari grup telah mengambil alih dari ayahku, dan Gauli telah menjadi selebriti di bawah komandannya." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah ada bukti bahwa mereka membakar?" "Tidak," Claudia berkata tegas dengan mata merah. "Meskipun tidak ada bukti langsung, mereka pasti melakukannya." Ye Chen bertanya lagi, "Apa yang polisi katakan?" Claudia mengerucutkan bibir dan berkata dengan suara rendah, "Polisi Vancouver mengatakan kebakaran itu karena kecelakaan. Mereka mengatakan bahwa tikus itu menggigit kabel di ruang bawah tanah, menyebabkan konsleting, dan api menyulut barang-barang yang mudah terbakar yang tersimpan di ruang bawah tanah. Mereka bilang flammable itu 50 galon bensin, dan keluarga kami belum pernah punya bensin di ruang bawah tanah sebelumnya." Ngomong-ngomong, Claudia terdesak. Selain itu, Gauli membuat janji dengan ibuku seminggu sebelumnya, dan dia datang ke rumahku untuk makan malam pada malam kebakaran. Dia membawa 2 botol anggur merah dan beberapa minuman dari saudara-saudaraku hari itu. Karena aku sangat tidak menyukainya, aku tidak makan di rumah malam itu. Dan setelah makan malam itu, kebakaran terjadi di malam itu. Claudia menyeka air matanya dan melanjutkan, "Ketika kebakaran dimulai, saya pergi ke kamar orang tua saya untuk pertama kali. Saat itu saya menemukan bahwa orang tua saya tidak bernapas, dan kemudian saya pergi ke kamar kedua saudara saya. Mereka juga kehilangan napas dan detak jantung." Li Xiaofen tercengang dan berkata, "Kalau begitu, lalu katakan itu. Orang tuamu dan kedua adikmu tewas dalam kebakaran. Ini jelas pembunuhan, bukan polisi sedang menyelidikinya." Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hasil yang diumumkan oleh polisi adalah dia meninggal karena kecelakaan. Setelah saya melarikan diri dari lokasi kebakaran, saya menemukan tempat untuk bersembunyi. Hari-hari saya bersembunyi ditandatangani oleh Gauli sebagai anggota keluarga, kremasi, formulir persetujuan, dan kemudian orang tua dan 2 adik laki-laki saya dikremasi, dan masalah itu sudah mati." Li Xiaofen berkata tanpa sadar, "Kamu harus pergi ke polisi dan menuntut mereka atas pembunuhan. Beritahu polisi tentang situasinya.
dan biarkan polisi menangkap mereka semua. Pada saat ini, Ye Chen berkata dengan ringan, Xiaofen, alasan mengapa Claudia masih hidup adalah karena dia tidak memberitahu polisi tentang situasinya. Ya, Claudia sedikit mengangguk dan berbisik. Mereka mengira aku lolos dari api karena keberuntungan, tetapi aku tidak tahu. Orang tua dan adik laki-laki telah ditemukan tewas. Jika mereka tahu ini, mereka tidak akan membiarkan saya hidup. Li Xiaofen tidak bisa tidak bertanya, lalu mengapa kamu kembali setelah kamu melarikan diri? Claudia berkata tanpa daya, bagaimana jika saya tidak kembali? Jika saya tidak kembali, mereka dapat menebak bahwa saya harus mengetahui sesuatu, sehingga mereka tidak berani kembali. Kalau begitu, mereka pasti akan mencari aku kemana-mana dan secepatnya membunuhku. Sebaliknya, ketika saya kembali, saya akan membuat mereka menyadari bahwa semuanya mulus, berpikir bahwa saya tidak boleh tahu apa-apa. Selain itu, mereka tidak meragukan kata-kata saya. Saya memberitahu mereka bahwa alasan mengapa saya menghilang untuk beberapa waktu adalah karena anggota keluarga saya meninggal dan wajah saya terbakar. Setelah menerima kenyataan ini, saya memutuskan untuk kembali. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3997. Li Xiaofen bertanya lagi, bagaimana jika mereka tidak mengkhawatirkannya dan ingin menebang ilalang? Tidak. Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata, kematian orang tuaku dan saudara laki-lakiku disamarkan sebagai kecelakaan besar oleh mereka. Sekarang aku kembali. Di mata semua orang, aku satu-satunya yang selamat. Bajingan itu malang. Jika aku mati tiba-tiba suatu hari, itu akan tampak terlalu disengaja di mata orang luar. Jadi, selama mereka yakin aku tidak tahu cerita di dalamnya, mereka tidak akan mengambil risiko untuk membunuhku. Apalagi jika saya ingin membalas dendam orang tua dan dua adik laki-laki saya harus kembali ke Vancouver untuk mendapatkan kesempatan. Berbicara tentang ini, Claudia menangis lagi. Hanya saja ketika saya kembali, orang tua saya dan dua adik laki-laki saya telah dikremasi dan dikuburkan. Dan sebagai satu-satunya kerabat mereka, saya tidak dapat mengirim mereka perjalanan terakhir mereka. Setelah mendengarkan ini, Li Xiaofen tidak bisa menahan air matanya. Dia dengan lembut memeluk Claudia dan tersedak. Mengapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Claudia berkata sambil menangis. Saya tidak berani mengatakannya sebelumnya karena takut jika kata-kata ini menyebar, saya akan mati. Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi Claudia saat ini. Gadis ini baru berusia 18 tahun. Namun dalam menghadapi cobaan berat, dia dapat menganalisis situasi dengan sangat teliti. Selain itu, dia juga membuat penilaian yang paling tenang, yang benar-benar luar biasa. Meskipun dia tahu bahwa Gauli adalah pelaku yang membunuh keluarganya, sungguh luar biasa dia masih memiliki keberanian untuk kembali ke tempat ini. Pada saat ini, Ye Chen yang tidak berbicara berkata, Xiaofen, pergi ke jalan, belikan aku penekuk dan buah. Li Xiaofen tertegun sejenak, bertanya-tanya, mengapa Ye Chen tiba-tiba minta dirinya untuk membeli pancake saat ini? Tepat ketika dia akan bertanya mengapa Ye Chen berhenti berpura-pura dan berkata, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku ingin ngobrol dengan Claudia secara pribadi. Li Xiaofen sangat gembira ketika dia mendengarkan ini. Dia tahu bahwa Ye Chen mampu dan pasti ada cara untuk membalas dendam Claudia. Memikirkan hal ini, dia segera menyeka air matanya dan berkata dengan penuh semangat, Oke, saudara Ye Chen, aku akan membelinya untukmu sekarang. Setelah itu, dia buru-buru berkata kepada Claudia, jika kamu memiliki keluhan, beritahu kakak Ye Chen, dia pasti akan membantumu menemukan jalan. Claudia sedikit gugup tiba-tiba. Dia tidak tahu mengapa Ye Chen tiba-tiba ingin mengobrol dengan dirinya sendiri secara pribadi. Pada saat ini, Li Xiaofen buru-buru berlari keluar pintu, membalikkan tanda terbuka di pintu itu menjadi tertutup. Ye Chen memandang Claudia pada saat ini dan bertanya langsung ke intinya. Kamu telah mengirimiku SMS tanpa henti selama 2 hari terakhir. Ingin aku datang dan membawa Xiaofen pergi. Bahaya apa yang dihadapi?
Claudia memandang Ye Chen dan bertanya dengan panik, "Kamu? Bagaimana kamu tahu itu aku?" Ye Chen berkata dengan serius, "Sejak pertama kali saya memasuki toko dan melihat Anda, saya tahu itu Anda." Claudia bahkan lebih bingung dan bertanya tanpa sadar, "Kenapa?" Ye Chen menunjuk bekas luka di wajahnya dan berkata dengan ringan, "Karena bekas luka di wajahmu semuanya palsu." Oke, kita lanjut lagi ke bab 3998. Kalimat pendek Ye Chen benar-benar mengejutkan Claudia. Dia tanpa sadar menutupi bekas luka di wajahnya dan berkata, "Kamu, bagaimana kamu melihatnya?" Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Meskipun bekas luka Anda sangat nyata, itu hanya efek visual. Jika itu ada bekas luka yang nyata, itu masih merupakan bagian dari jaringan tubuh Anda. Dengan kata lain, bekas luka asli masih hidup. Bekas luka palsu tidak peduli seberapa realistisnya Anda. Itu hanya materi." Penjelasan Ye Chen membuat Claudia agak tidak bisa dimengerti. Dia bisa mengerti bahwa bekas luka itu palsu, tapi dia tidak mengerti bagaimana Ye Chen bisa tahu. Bagi Ye Chen, kemampuan persepsi aura jauh melampaui penglihatan. Ketika dia melihat wajah pertama Claudia, dia menemukan bahwa bekas luka Claudia benar-benar tidak bernyawa. Ini seperti bunga stimulasi realistis, hanya dapat membuat penampilan yang sama persis, tetapi tidak dapat membuat kehidupan bunga asli itu sendiri. Dari titik ini saja, Ye Chen dapat menilai bahwa bekas luka di wajahnya pasti palsu. Pada saat itulah dia menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Claudia. Hanya saja dia masih tidak mengerti mengapa Claudia berusaha keras untuk meminta dirinya datang ke Kanada. Jadi dia bertanya, "Claudia, saya harap Anda bisa memberitahu saya dengan jujur dan jujur bahaya apa yang dimiliki Chauvin." Claudia ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Sister Chauvin sekarang telah menjadi sasaran sindikat kejahatan Italia di Vancouver. Jika Anda tidak membawanya keluar dari Kanada, Gauli dan yang lain akan segera menyerang Sister Chauvin." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Chauvin adalah seorang gadis Cina yang menjalankan sebuah toko serbada. Dia tidak memiliki latar belakang atau banyak properti. Mengapa kelompok kriminal menargetkannya? Apakah Anda ingin menculiknya untuk tebusan?" "Tidak," Claudia berkata dengan sangat serius. "Mereka jauh lebih jahat daripada penculikan dan pemerasan." Berbicara tentang ini, Claudia menambahkan, "Di wilayah abu-abu Eropa dan Amerika Serikat, industri yang paling menguntungkan adalah racun dan wanita, terutama wanita, karena di dunia bawah tanah ini, wanita adalah tambang emas tanpa biaya. Mereka akan menculik wanita muda dan cantik, menyelundupkannya ke luar negeri dan menjualnya di Eropa atau Amerika Serikat. Wanita dengan ketampanan dan kepolosan biasa dipilih dan dikemas dan dikirim ke pelelangan di dunia bawah tanah, dan harga transaksinya mungkin lebih dari $1 juta atau lebih. Dan para wanita yang biasa-biasa saja atau yang tidak lagi memenuhi syarat untuk dilelang akan dijual oleh mereka ke geng-geng Aljazair yang beroperasi di Eropa. Umumnya hanya ada satu nasib, yaitu di bawah paksaan mereka terus terlibat di dalam hal itu. Perdagangan daging dan darah yang kotor direduksi menjadi alat untuk menghasilkan uang seumur hidup sampai kehilangan nilai dan dibunuh dan dibuang." Awalnya, kelompok Italia juga melakukan hal-hal yang menyakitkan semacam ini. Kemudian, setelah ayahku mengambil alih, atas saran ibuku, hal semacam ini benar-benar dihentikan. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan kelompok Italia di Vancouver tidak terlalu baik, dan dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Asia telah meningkat sangat cepat di Kanada. Kelompok Cina, kelompok Vietnam, dan kelompok Korea terus berkembang, dan Amerika semakin memperhatikannya. Wilayah kelompok Italia terus menyusut, menjadi semua jenis pendapatan turun tajam. Gauli selalu menyarankan agar ayahku bekerja sama dengan beberapa kelompok besar Eropa dan Amerika dalam bisnis kependudukan, menculik gadis-gadis dari Kanada, terutama turis,
imigran baru atau penumpang gelap dan kemudian menyelundupkan mereka ke luar negeri dan menyerahkannya kepada mereka yang besar. Kelompok Eropa dan Amerika untuk kerjasama dan distribusi hampir tidak ada biaya dan setidaknya ratusan juta dolar dapat diperoleh setahun. Tetapi ayah saya tidak pernah setuju dan juga karena itu dia memiliki dendam dengan mereka. Setelah ayah saya terbunuh, mereka memulai kembali bisnisnya. Baru-baru ini, sering terjadi kasus kehilangan wanita muda di Vancouver dan sekitarnya. Hanya dalam 2 bulan, ada sekitar dari 20 kasus. Tetapi, lebih dari setengah adalah penumpang gelap. Jadi, polisi Vancouver juga menutup mata. Ketika Ye Chen mendengar ini, nadinya meledak. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3999. Dia tidak meragukan keaslian apa yang dikatakan Claudia, karena dunia tidak pernah sedamai dan sebaik yang terlihat oleh orang-orang biasa. Terlepas dari ekonomi Eropa dan Amerika Serikat yang sangat maju, dunia bawah tanah Eropa dan Amerika Serikat adalah tempat yang paling kotor di dunia. Dan Claudia sendiri, putri seorang mantan pemimpin mafia, pasti pernah mendengar hal ini. Dia paling marah karena anggota geng ini dengan tangan dan kaki benar-benar mendapat untung besar dengan menjual wanita yang benar-benar keterlaluan. Jadi, dia menahan amarahnya dan bertanya kepada Claudia, "Lalu, bagaimana kamu tahu bahwa Gauli akan menyerang Li Xiaofen?" Claudia mengeluarkan senter seperti lipstik dari sakunya dan berkata, "Ini adalah senter ungu muda dengan panjang gelombang tertentu yang tidak sama dengan panjang gelombang cahaya ungu yang digunakan untuk verifikasi uang, kertas umum, dan itu tidak mudah untuk dibeli. Ada juga ramuan khusus yang cocok dengan senter cahaya ungu ini. Ramuan itu hanya akan dikembangkan di bawah cahaya ungu panjang gelombang ini. Setelah mereka membeli target, mereka akan menggunakan ramuan ini untuk menggambar tanda tertentu di pintu rumah target yang dipilih. Ini adalah aturan yang dibuat antara beberapa geng untuk menghindari perkelahian satu sama lain. Mereka membatasi jumlah maksimum tanda untuk gengs yang sama pada waktu yang sama. Jika ada tanda gengs di pintu rumah tertentu dan jumlah tanda ditandai dalam batas atas geng ini membuktikan bahwa gengs ini telah memilih rumah ini sebagai target dan memilih kesempatan, sehingga gengs lain tidak bisa lagi menyerang rumah ini. Setelah mengatakan itu, Claudia memandang Ye Chen dan berkata, "Pada hari ini, aku mengirimmu pesan teks adalah pertama kalinya aku menemukan tanda yang ditinggalkan oleh Gauli dan yang lain di pintu rumah Bibi Li." Ye Chen bertanya lagi, "Lalu mengapa Anda menghubungi saya?" Claudia menjelaskan, "Karena Nona Xiaofen paling sering menyebut Anda. Di matanya, Anda adalah maha kuasa. Jadi saya diam-diam menggunakan ponselnya untuk menemukan nomor telepon Anda dan ingin meminta Anda membantunya." Ye Chen mengangguk ringan dan bertanya, "Sudahkah Anda memberitahu Xiaofen tentang ini?" "Tidak." Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Orang-orang Gauli telah mengarahkan pandangan mereka padanya. Alasan mengapa mereka tidak melakukan apa-apa adalah karena mereka belum menemukan waktu yang tepat. Tetapi pergi pada saat ini, waktu sendirian di Vancouver itu hanya akan mempercepat tindakan pihak lain. Jadi, saya telah mengikuti Nona Xiaofen selama 2 hari terakhir. Saya menelpon polisi palsu beberapa kali mulai panggilan telepon anonim di malam hari untuk menarik mobil patroli polisi yang hampir tidak menunda pihak lain selama beberapa hari. Tapi ini bukan solusi jangka panjang." Ye Chen mengerutkan kening, mengingat apa yang dikatakan Gauli kepada Li Xiaofen barusan, dan bertanya, "Seperti kamu katakan, Gauli akan menyerang Xiaofen malam ini?" Claudia berkata, "Gauli memiliki perasaan kepada Xiaofen. Dia telah berusaha meyakinkan saudara Xiaofen untuk menerima pengejarannya. Dia datang ke sini sekali atau 2 kali sehari akhir-akhir ini. Tetapi, saudari Xiaofen tidak pernah setuju.
Dari yang saya tahu tentang dia, kesabarannya hampir habis. Setelah mendengarkan Ye Chen, tampaknya perbuatan baik Li Xiaofeng kepada Claudia masih menuai buah yang baik untuknya. Jika Claudia tidak menemukan cara untuk melindunginya, aku khawatir dia tidak sabar menunggunya datang dan telah diculik. Memikirkan hal ini, Ye Chen memandang Claudia dan berkata dengan serius, "Terima kasih Claudia, jika bukan karena kamu, Xiaofeng mungkin mengalami kecelakaan." Claudia berkata dengan serius, "Jika Bibi Li dan saudari Xiaofeng tidak menerimaku, aku khawatir aku tidak punya tempat untuk tinggal sekarang." Ye Chen melihat bekas luka palsu di wajahnya dan bertanya, "Alasan mengapa kamu berpura-pura terbakar adalah karena kamu khawatir menjadi sasaran mereka." "Ya," Claudia mengangguk dan berkata, "Lagi pula, bukan hanya Gauli dan keluarganya yang melakukan hal semacam ini di Vancouver. Ada beberapa gengs lain yang melakukan bisnis yang sama. Aku yakin Gauli dan yang lain tidak akan melakukan apapun padaku. Tetapi, aku tidak bisa memastikan bahwa geng lain tidak akan melakukan apapun padaku. Jadi, lebih aman berpura-pura menjadi seperti ini." Membakar separuh wajahnya. Mengatakan itu, dia berkata kepada Ye Chen dengan cemas, "Tuan Ye, saat masih gelap, Anda dapat membawa saudari Xiaofeng ke bandara secara langsung. Selama Anda membawanya keluar dari Kanada, Gauli dan yang lain tidak dapat melakukan apa-apa dengan dia." Ye Chen mencibir dan menggelengkan kepalanya dan bertanya padanya, "Berapa banyak orang di grup Italia ini?" Claudia berkata, "Ada banyak dari mereka, setidaknya 7 atau 800. Kamu tidak bisa melawan mereka sendirian." Ye Chen mendengus dan berkata dengan ringan, 7 atau 800. Ini sedikit kurang, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4000. Claudia berpikir bahwa Ye Chen tidak mengerti kata-katanya. Jadi dia mengulangi dengan tergesa-gesa dan berkata, "Tuan Ye, saya mengatakan bahwa setidaknya ada 700 atau 800 dari mereka. Ini masih di perkiraan yang paling konservatif. Juga mungkin untuk memasukkan lebih dari 1000 orang." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Jika Anda dapat mengumpulkan 1000 orang, itu akan lebih berguna." Claudia buru-buru berkata, "Tuan Ye, Anda pasti tidak mungkin berurusan dengan mereka sendirian. Dan mereka agak menahan diri di siang hari. Jika Anda pergi dengan Nona Fen, mereka seharusnya tidak berani. Ini berantakan. Selama Anda sampai ke bandara, kamu bisa lolos dari bencana. Jika kamu menunggu sampai malam, kamu tidak akan bisa pergi jika kamu mau." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan santai, "Tidak apa-apa, saya tidak ingin membawanya pergi. Mudah untuk pergi, tetapi itu tidak masuk akal. Mengapa ada orang jahat di dekat rumah Anda dan Anda akhirnya harus pergi, keluargamu dan melarikan diri? Ini bukan perilaku orang Tionghoa kita. Perilaku orang Tionghoa kita adalah orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang lain. Dan jika ada yang menyinggung saya akan menyinggung mereka." Claudia merasa otaknya tidak cukup. Alasan mengapa dia menceritakan rahasia terdalam adalah untuk membujuk Ye Chen untuk membawa Li Xiaofeng pergi dengan cepat. Meskipun metode Gauli kejam, dia tidak berguna jika dia meninggalkan Kanada. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa alih-alih mendengarkan bujukan, Ye Chen memilih sikap melawan mereka. Jadi, dia berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi dunia ini terkadang tidak masuk akal. Mereka banyak dan kuat, dan metode mereka kejam. Bagaimana Anda bisa melindungi si kecil sendirian? Apakah Suster Xiaofeng aman?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, Xiaofeng adalah saudara perempuan saya. Saya akan merawatnya secara komprehensif. Dan toko serba ada, ini juga merupakan kerja kerasnya. Sebagai saudara laki-laki, saya secara alami akan melindunginya. Seperti untuk Anda, ratusan atau ribuan kelompok Italia yang saya sebutkan, saya juga akan menyingkirkan mereka semua. Mereka seperti sekelompok parasit, menjijikan sedikit, menjijikan, dan mereka semua dihancurkan."
Claudia tercengang. Dia tidak tahu bagaimana Ye Chen datang jauh-jauh ke Kanada sendiri untuk mengatakan komentar tidak setuju seperti itu. Dia bahkan tidak mengerti bahwa geng-geng di Kanada dan bahkan seluruh Eropa dan Amerika Serikat telah membiarkan kanker selama puluhan tahun atau ratusan tahun, dan tidak ada yang pernah membasmi mereka. Dari mana Ye Chen mendapatkan kepercayaan? Melihat Claudia sedikit terkejut, Ye Chen bertanya kepadanya, "Claudia, apa rencanamu di masa depan?" Claudia sedikit terkejut, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan canggung, "Aku tidak tahu. Jika aku memiliki kesempatan untuk membalas dendam orang tua dan dua adik laki-lakiku, maka aku akan pergi ke tempat lain di mana tidak ada yang mengenal saya dan seterusnya belajar." Ye Chen bertanya padanya, "Apakah kamu pernah berpikir untuk mewarisi jubah ayahmu?" Claudia bertanya dengan heran, "Maksudmu mengambil alih grup Italia?" "Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Sudahkah kamu memikirkannya?" "Tidak." Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Selain balas dendam, aku tidak ingin ada hubungannya dengan kelompok sampah ini dalam hidupku." Ye Chen tersenyum sedikit. "Kalau begitu, aku tidak perlu khawatir." Setelah itu, Ye Chen bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, jam berapa orang-orang ini biasa memulai?" Claudia masih tidak ingin mengerti apa yang dimaksud Ye Chen ketika dia mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Dan ketika dia mendengarkan pertanyaan Ye Chen, dia buru-buru berkata, "Ini pasti malam dan pada paruh kedua jam malam. Mereka biasanya menyelinap ke orang yang akan menjadi sasaran pada dini hari. Di rumah, setelah membius semua orang yang menjadi sasaran dibawa pergi, dan jika mereka menghadapi perlawanan, mereka akan membunuh orang." Ye Chen bertanya lagi, "Bagaimana setelah diikat dengan seseorang? Kemana akan dikirim?" Claudia berpikir sejenak dan berkata, "Seperti pengiriman terpusat ke pelabuhan, mereka akan fokus mengangkut sekelompok orang ke laut lepas. Saya tidak tahu apa prosesnya setelah itu." "Oke," Ye Chen mengangguk dan berkata dengan emosi, "meskipun sementara aman di siang hari, tampaknya tidak ada banyak waktu." Setelah itu, Ye Chen bertanya lagi, "Selain melakukan hal-hal jahat ini, bisnis apa yang dilakukan gengs ini?" Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.